Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Abut. Kali ini gua akan melakukan review sebuah efek yang bisa dibilang lagi booming-boomingnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Kenapa gue bilang booming? Karena banyak yang pakai. Kedua, menurut gua ini harganya cukup ekonomis ya, dengan uang sekitar 2,3 sampai 2,5. Untuk harga barunya kalian sudah bisa mendapatkan ini. Apa efeknya? Ini adalah Peloton Dapper. Ini adalah seri awal ya, ini yang ukuran standarnya, bukan yang mini. Which is very, menurut gue ini efek solid banget ya. Dia punya build up quality bahannya that cukup solid menurut gue. Kita lihat di sini fiturnya juga sebenarnya simple banget kalau menurut gue. Kalau kalian teman-teman yang biasa menggunakan multi efek digital, kalau kalian lihat ini perbandingannya sangat lumayan beda gitu, lebih minimalis tapi nggak mengurangi built-in quality yang solid. Dan dengan apa ya, dengan kualitas yang ada, menurut gue ini adalah salah satu best seller pedal yang ada sekarang gitu. Jadi kayak gimana reviewnya? Yuk kita lanjut aja untuk melakukan review tentang efek yang satu ini, Peloton Dapper. Oke, kita akan mulai reviewnya untuk pedal Peloton Dapper ini. Di Peloton Dapper ini, di bagian pertama di sebelah sini ada input. Kita bisa lihat di sini ada input untuk, jadi dari gitar bisa langsung ke sini. Terus di panel sebelah input ini ada untuk adaptor ya, 9 volt voltasenya. Jadi kalian bisa menggunakan adaptor dengan voltase 9 volt saja. Lalu di bagian sini juga ada send and return. Ini untuk efek slopes pastinya. Jadi kalau kalian mau menambahkan modulasi atau efek-efek lain bisa lewat sini dengan sistem looping. Dengan di sini ada kabinet simulator. Jadi kalian bisa hidupkan atau matikan. Kalau misalnya mau dihidupkan, berarti misalkan kayak sekarang yang gue aplikasikan, gue langsung ke sound card atau audio interface, kalian bisa menyalakan. Tapi kalau misalnya kalian pengen menggunakan cab simulator di luar ini, berarti harus dimatikan tuh kabinet simulator. Saat ini sedang gue nyalakan. Dan yang terakhir ada bagian out ini ya, bisa dilanjutkan ke mixer atau ke audio interface yang seperti gue lakuin sekarang. Jadi di panel depan ini sangat simple sebenarnya apa yang disediakan sama Peloton. Lalu kita ke bagian utamanya ya. Di sini yang pertama sebelah kanan, paling kanan itu ada facility tuner di sini dengan 3 lampu dan 1 layar LED-nya gitu untuk indikator chord-nya gitu kan. Dan ya ini cukup berfungsi normal ya. Gue udah tuning dengan menggunakan ini, cukup responsif. Lalu di bagian berikutnya ada yang namanya OD atau overdrive di sini, dengan ada 3 knob di sini dan 1 switch. Ini ada gain, ada tone, ada volume. Oke. Ini fungsinya sih sepertinya yang sebelumnya pernah gue coba adalah sebagai booster. Nah, nanti seperti apa akan gue coba aplikasikan. Lalu di sini ada bagian ketiganya, ada disk atau distortion dengan 4 knob di sini. Ada volume, ada bass, ada treble, dan gain. Tapi sayangnya tidak ada mid untuk EQ-nya. Itu aja sih ya. Mungkin salah satu nanti kita akan coba bahas juga, dan 1 switch. Lalu di bagian terakhir ada delay, yaitu ada dengan 3 knob, yaitu bagian mix, ada untuk pengulangannya, regen, atau dan ini time, berapa cepatnya, itu kecepatan delay yang mau kita mau. Atau kalian bisa menggunakan tab di sini, tab switch untuk melakukan hitung tempo ya di sini. Oke, kita akan coba mulai dulu nyobain pedal ini. Pertama, pedal ini memang kalau ini tidak dimainkan, jadi dia bypass. Jadi suara seperti ini ya. Oke, kalau dari gitar gua ini semuanya bypass, jadi sangat clean gitu, tidak ada processing yang dilakukan oleh pedal ini. Jadi kenapa tadi overdrive gue skip dulu, kita langsung bicara ke bagian ke bagian disk, karena ini seperti halnya preamp aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita hidupkan baru gitu. Oke. Ini jadi ada apa? Ada perbedaannya gitu. Dan sayangnya
di sini apa namanya, tidak ada equalizer untuk frekuensi mid. Itu yang menurut gua agak unik sih, karena yang kita sama-sama tahu ya, jadi kalau frekuensi gitar justru malah condongnya di mid mana menurut gua. Jadi agak gimana ya nanti pas kita adjusting. Dan yang paling penting adalah di saat lu menggunakan dengan antara bypass ini, untuk gimana caranya kita harus mencoba untuk membalance ya, karena dari bypass menuju untuk menghidupkan di sini cukup lumayan jauh jarak gain volumenya. Kalau saran gua, kalian coba adjust di sekitar jarum jam 3 ya, supaya ngedapetin volume yang kurang lebih nggak terlalu jomplang dengan kondisi bypass. Ini pun gain sudah agak gua tutup segini gitu. Ini bypassnya. Nah, bisa bayangin, malah harus agak sedikit lebih besar lagi supaya dapetin sound yang agak balance ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba kasih gainnya sekitar ya, wow, udah berasa ya. Ini sekitar jam 9 aja udah seperti itu gainnya. Coba gue turunin lagi di jam 8 mungkin ya. Nah, kalian bisa dengar bagaimana di bagian distortionnya sudah sampai seperti itu. Dan overdrive ini kalau kita hidupkan mungkin untuk ngeboost ya, menurut gue akan lebih tepat untuk gunanya sebagai boost gitu, boost si distortion ini. Jadi kita volume coba gua cocokkan lagi, agak loncat lagi cukup jauh segini ya. Itu jam 9. Tone-nya gua bikin flat dan gain-nya gua bikin flat, tapi kayaknya gain-nya akan gua kecilkan juga. Kayak gitu kalau dihidupin semua. Jadi sound distorsi seperti itu kalau kalian dari seperti ini ya. Ini posisi pick up-nya ada di bridge. Kayak gitu. Oke, terus gimana untuk delay-nya? Kita akan coba, ini gue matiin dulu ya. Kita coba delay-nya. Kondisi clean. Oke, time coba kita menggunakan tab aja kali ya, supaya lebih gampang menyesuaikan beatnya. Misalnya, jadi kalau mau tab ya kita misalnya beatnya segini misalnya. Oke, jadi ya bisa tinggal langsung dimainkan aja gitu. Coba gue ganti di posisi middle switch coba ya. Cukup bagus. Ini mix gue taruh di posisi jarum 12 ya. Semua gue bikin flat. Regainnya juga sama. Sekarang kita bikin coba agak lebih cepat ya. Seperti ini berarti. Nah, itu untuk musik-musik kayak ada temper trap gitu bisa, tapi lebih disesuaikan lagi ya. Gue matiin dulu. Kita nanti coba nih. Sekarang kita coba untuk semuanya kita hidupkan. Posisinya misalkan untuk menggunakan lead ya. Seperti ini. Ini aja distortion aja yang gue hidupin. Kayaknya agak lebih pelan delaynya biar lebih berasa sustain lebih panjang kali ya.
asik juga. Kita coba tambah overdrive. Sekarang kita coba di bridge ya. Oke, ini ya pendapat gue pribadi tentang efek ini. Kalau buat gue, dengan yang tadi gue bilang di awal bahwa ini ada di market, harga sekarang per Januari 2022 ini sekarang harganya sudah di angka 2 jutaan ya, 2,3, start dari 2,3 mungkin sampai 2,5, mungkin ada yang jual sampai harga segitu, tergantung belinya di mana. Dan mungkin harga secondnya mungkin sudah sekitar 1,7 mungkin, seperti harga baru dulu ya. Jadi bisa dibilang secara pasaran ini efek cukup laris di pasaran, karena jujur aja kalau untuk mencari simple sih sebenarnya simple oke lah gitu, karena ya lu bisa hanya dengan bawa ini, masukin dalam tas, masukin dalam softcase, bisa untuk langsung untuk buat recording, buat gigs kecil sampai skala menengah, bahkan even kalau lu percaya dengan ini ya sampai level besar pun nggak masalah sih. Karena menurut gua balik lagi di sini ya it's just kosmetik lah kalau menurut gua. Efek itu balik lagi gimana caranya, nomor satu dari kita yang sendiri, dan gitar nomor dua menurut gua itu lebih important. Tapi menurut gua ini cukup oke gitu, jauh lebih ringkas, jauh lebih ya apa ya, walaupun ya pasti ada plus minus, mungkin ada tetap berasa ada ya, karena gue pakai single coil dia lebih berasa agak noise. Tapi overall menurut gue ini sangat ekonomis menurut gue. Kalau teman-teman pengen nyoba sensasi yang menurut gue kesannya seperti efek digital, tapi menurut gue ini bukan efek digital. Gue dengan sangat yakin ini bukan rasa efek digital, karena ya cara pengaplikasiannya tidak ada apa namanya, tidak bisa di preset gitu, kecuali mode tab-nya ya, dia masih akan ngitung terakhir kali kita ngasih bit berapa. Tapi kalau untuk knob, volume, gain, dan equalizer itu tergantung adjustment kita pada saat itu juga. Jadi kalau berubah ya soundnya berubah. Jadi ya menurut gue ini analog gitu, hanya tunernya saja yang digital gitu, sama fasilitas tabnya aja. Dan kabinet simulatornya juga oke kok. Sama mungkin gue coba tes kalau misalnya ini tidak menggunakan cap sim ya, gue matikan di sini. Ya tidak terlalu signifikan malah menurut gue, bahkan saat cap simulatornya dimatikan. Jadi menurut gua pedal ini cukup worth it dengan range harga yang sekian tadi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen mencoba untuk dengan cara simple, menurut gua ya Veleton Dapper sangat recommended buat teman-teman untuk dicoba gitu. Dan ya sangat simple, menurut gua sangat simple. Dan memang selain Veleton juga kan sudah mulai banyak juga ya brand-brand baru yang membuat konsep mirip seperti ini, straight up effect atau ya Dapper lah bahasanya kayak gitu ya. Mungkin itu aja dari gue ya untuk review Veleton Dapper. Kalau menurut gue sih untuk harga ya gue bisa kasih nilai ini 7 menurut gue sih gitu. Dan untuk sound menurut gue ya ini menurut gue udah sekitar ya di angka 7 juga ya menurut gue. Jadi antara harga dan soundnya sangat cukup oke gitu menurut gue. Kalau teman-teman yang suka analog, menurut gue ini akan cukup jadi pilihan sangat sederhana, sangat simple untuk gampang dibawa kemana-mana tanpa harus mikirin sistem power supply dan lain sebagainya. Kalau memang lagi ribet atau apa ya, ini menurut gue sangat bisa jadi solusi. Dan untuk yang pengen untuk di rumah untuk recording misalnya, nggak pengen pakai plugin, ini bisa juga jadi solusi. Dan ini cukup solid loh, bahannya cukup cukup ya berat juga untuk ukuran efek ini gitu. Jadi itu aja dari gua, Abud. Dan ya Veleton Dapper menurut gua
Oke. Sound 7, harga 7, quality build up barangnya juga bagus, solid ya. Untuk packagingnya menurut gua 7,5, jadi ini keren menurut gua dan bisa dicoba untuk teman-teman yang pengen menggunakan setup yang sederhana. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau punya saran dan komentar tentang apa yang kita bahas kali ini. Dan see you in the next video. Gua Abud, sign out.